Senang banget siang hari ini membuat sebuah video baru ya. Jadi buat kalian semuanya, sebelum nanti ngeliat secara lengkap, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena sekarang nggak sendiri, sudah bersama dengan seorang narasumber ini formal ya. Narasumber masalah. Nah, itu dia ya. Dia adalah seorang laki-laki yang sedang sibuk di era pandemik ini. Kita akan ulik seperti apa kesibukannya, seperti apa surprise di video ini. Langsung aja. Ini dia Sigit. Aku belum tahu nama lengkapnya siapa, Ais. Anjir. Boleh ngerokok ya? Boleh, silahkan santai. Ngerokok boleh, ngopi boleh ya. Kasir di sebelah kanan. Imah aing kan. Oh, iya, bener. Sigit, nama lengkapnya siapa Sigit? Nama lengkapnya Sigit Arta Kristiawan ARTHA. Jadi masih ada afiliasi sama Reza Artamevia. Oh iya. Nama tengah unggul. Benar. Sama Bang Arta Graha juga. Oh iya benar ya. Anda sangat kreatif ya. Arta bisa disingkat ART ya, asisten rumah tangga. Bisa ya, mirip sama ARL, sama Bang Ariel, dia ART. Art lah, anak kata seni banget. Nah gitu ya. Kayaknya kalau dilihat di era pandemik COVID-19 ini, Anda kayaknya masih sibuk dengan digital Anda gitu. Apa sih yang sedang dikerjakan? Sebenarnya gara-gara pandemi ini jadi putar haluan ya, semuanya jadi serba digital gitu, dan ini teh memang bikin otak kita lebih muter sebenarnya dibanding kalau yang sebelumnya gitu. Karena di era digital ini tuh kita jadi harus mikir kayak mindahin yang biasanya off air gitu ya, ini jadi ke on airnya tapi di streaming dan segala macam gitu. Itu yang bikin kita harus mikir biar ada pembeda dengan yang lain apa-apa secara visual dan segala macam. Selain itu ya ngerjain juga beberapa sosmednya brand gitu. Ada beberapa lah gitu yang dikerjain sama timnya sampai sekarang alhamdulillah lah. Masih jalan terus ya? Bersyukur masih jalan gitu. Kan berarti bisa dikatakan Sigit ini passionnya di apa? Desain grafis. Desain grafis. Nah sebenarnya ruang lingkup desain grafis tuh sampai kemana aja gitu? Luas sih sebenarnya mah kalau ngomongin desain grafis sih, jangankan yang lihat di TV gitu. Ini yang di sekitar gitu ya, kayak misalkan papan pengumuman kayak gitu juga ya. Kalau buat saya sebenarnya sesimpel bisa sih bikin di Microsoft Word atau apa gitu, tapi kan ada beberapa, kalau ketika belajar desain grafis ada beberapa disiplin ilmu kayak ngomongin layout, pemilihan hurufnya kan nggak mungkin papan pengumuman di komplek tapi hurufnya huruf-huruf band-band metal, tak mungkin. Oh iya. Mungkin. Nah itu ada ya disiplin ilmu yang dipelajarin juga gitu. Dan ruang lingkupnya kalau untuk daerah sekarang mungkin yang saya rasain hampir semua lini itu kayaknya perlu gitu, dari mulai ya pemerintahan entah itu yang pusat sampai ke pihak RT pun. Ya dia butuh. Tapi kalau ngomongin desain grafis sendiri ini harus semata-mata ke company gitu nggak sih? Harus perusahaan atau sebenarnya kita bisa berdikari sendiri atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Sebelum saya terjun ke industri juga saya ya sendiri dulu gitu, maksudnya bikin ngerjain beberapa merchandising komunitas, event-eventnya komunitas gitu, posternya saya yang bikin gitu. Ya itu tanpa ada afiliasi dengan perusahaan mana-mana gitu. Sampai pada akhirnya baru di 2011 lah saya sempat di Jakarta di agensi gitu, terus balik ke Bandung ada IO kecil-kecilan, sampai akhirnya sekarang yang di yang agensi atau IO yang lumayan besar gitu ya. Bertahan 8 tahun gitu ya. Alhamdulillah gitu, dan nggak harus yang gede-gede, dan studio desain sendiri saya pun masih jalan gitu sampai sekarang. Oh jadi sambil pun bisa ya? Bisa. Ya berdikari ya sama perusahaan. Betul. Gitu ya. Tapi masih jomblo? Udah 5 tahun sendiri, tapi ya doakanlah sekarang mah ada gitu. Ya, saya tidak akan mengatakan saya jomblo. Itu masih di kamera kelihatan kan ya bagaimana tadi ekspresi seorang Sigit Arta waktu ngejawab 5 tahun ya. Benar. Nah tapi kembali lagi, harusnya ini menjadi pertanyaan pertama ya. Kalau kita boleh tahu dan supaya teman-teman di sana nggak penasaran, desain grafis sendiri ini apa pengertiannya?
sebenarnya kalau buat saya mah nggak ada apa ya, nggak ada definisi khusus yang, karena tiap orang mengartikannya beda-beda gitu ya. Sebenarnya kan saya sebenarnya disiplin ilmu yang saya sempat pelajarin ya, itu di kampusnya saya ngambil jurusannya DKV, desain komunikasi visual gitu ya. Ya disiplin ilmu yang pada intinya malah gitu ya, saya ngambil yang gampang dicernanya. Ini teh gimana caranya kita mengkomunikasikan sebuah pesan atau sesuatu gitu, melalui sebuah visual. Inti nama gitulah. Kalau dari desain komunikasi visual ya, ngambilnya dari situ gitu. Di KVT apa gitu. Disiplin ilmu saya mah itu gitu sebenarnya. Ya gimana caranya saya bisa menyampaikan, entah itu kampanye, entah itu ada maksud tertentu dari brand tertentu atau produk tertentu, atau ada dari event tertentu gitu, atau ada hal-hal lain yang memang mau disampaikan tapi melalui sebuah visual yang di dalamnya ada ngomongin layout, ngomongin tipografi, ada ngomongin garis, ada ngomongin warna dan segala macam. Itulah kalau buat saya pribadi mengambil simpelnya kayak gitulah sih. Berarti sebenarnya kalau desain komunikasi visual ada di bawahnya desain grafis, atau ini sebenarnya berbeda? Sebenarnya satu hal yang sama, karena di bawahnya tuh banyak lagi turunan gitu. Setelah saya belajar desain grafis, saya lebih disiplin ilmunya lebih kemana gitu. Kalau saya pribadi mah lebih ke palu gada. Oh, okay. Apa lu mau gua ada? Ya. Nggak spesifik ke salah satu, entah itu ilustrasi, entah itu poster hungkul gitu ya, atau misalkan lebih ke motion grafisnya gitu, yang gambar animasi gerak. Atau misalnya ke fotografi juga di DKV juga ada gitu. Cuma saya mau pelajari itu semua karena dulu ngambilnya nggak yang S1 yang mengkerucut. Saya ngambilnya kan D3 dulu. D3 yang belajar semua, jadinya ya nggak bisa dikatakan semua bisa, tapi setidaknya basicnya saya ada. Cuma karena saya terjun ke industrinya, ya ke event organizer gitu ya, ke agency ngurusin digital dan segala macem, ya akhirnya saya hanya di beberapa gitu disiplin ilmunya gitu. Yeah. Cuma ya bisa lah gitu buat ngerjain dan itu tuh turunannya banyak pisan yuk. Cuma ya yang itu yang saya selama ini Sigit dapatkan sejauh ya itu seperti itu ya. Website juga saya dulu belajar basic, nggak pernah belajar, tiba-tiba dapat project website, sok kerjain, kliennya suka, jadi tidak ada yang tidak mungkin saat kita cuman punya dasar tapi bisa ngulik sejauh itu gitu kan. Karena kalau kita melihat berarti ruang lingkup desain grafis cukup luas. Ada tren tersendiri gitu atau enggak sih Git sebenarnya? Ada, tiap tahun teh beda-beda sebenarnya. Nah, jadi tren di desain grafis teh kayak roda kalau buat saya. Iya. Lagi rame kemarin sempat rame yang namanya ya retro vintage, wah semua gitu. Terus tiba-tiba rame 90-an, makanya Memphis style segala macam. Terus sekarang lagi rame yang 80-an, warna-warna chrome. Sekarang lagi rame, terus tiba-tiba ke sketch, tiba-tiba ke apa, itu tuh kayak roda we gantian gitu. Balik lagi dan ya sebagai desainer mah satu mau ngikutin tren boleh, mau bikin tren sendiri mah enggak gitu. Atau ya mau bikin tren sendiri berarti menciptakan sesuatu yang baru kan, itu juga boleh gitu. Dan ada lagi tren yang mungkin kayaknya cuma di Indonesia doang gitu, tren di pemerintahan yang dari dulu nggak pernah berubah gitu, desainnya gitu gitu. Selalu ada foto bapak sebagainya, ibu sebagainya harus ada. Dan segala itu sih yang nggak pernah. Kalau instansi pemerintahan pasti kayak gitu. Pasti selalu seperti itu. Berarti kalau kita ngobrolin udah sebuah industri, ada nilai dalam sebuah desain grafis gitu kan. Berapa biasanya? Ngomongin nominal ya? Nominal berapa coba? Jadi nanti saya ada kisi-kisi. Tergantung dari yang mau dibikinnya apa nih, logo. Atau branding perusahaan gitu ya, atau misalkan mau bikin buat kebutuhan sosmed aja gitu, atau mau misalkan ke merchandising atau apa tergantung gitu. Nilai yang dibutuhinnya, kebutuhannya apa,
nanti bisa dirinci karena dalam sebuah invoice desain yang di luar kantor ya, di luar kerjaan saya di kantor, itu tuh saya selalu melibatkan temen yang jadi copywriter. Kalau ngomongin nomil mah tergantung itu mah. Berapa? Bisa sebut misalnya untuk branding perusahaan. Branding saya sih buka di angka itu, branding perusahaan itu termasuk logo ya. Oke. Logo dan pengaplikasian segala macamnya. Saya biasa bukanya di angka sekian. Sekian. 5 juta ya? Intinya mah nggak 5 juta juga sih. Intinya mah saya ngelihat dulu perusahaannya seperti apa, perusahaan yang udah jadi atau misalkan baru. Kalaupun baru saya lihat dulu secara prospek dan segala macamnya, saya baru bisa nentuin harga. Karena kayak misalkan saya mau buka ayam goreng tepung franchise gitu ya, tapi baru saya doang sendiri. Tolong buat di gerobak saya kira-kira segimana. Gak mungkin saya ngasih harga 10 juta, nggak mungkin. Oke. Karena dia buat biaya produksinya aja udah, buat si gerobak, buat modal ayam dan segala macamnya mungkin habisnya 5 juta. Tapi buat branding 10 juta gitu. Oke. Kalau saya mah lebih sok saya lihat dulu. Saya juga tahu akhirnya ngebaca kemampuan dia pembayaran segala macam. Baru saya ngasih. Dan saya biasanya gini sih kalau buat ke klien baru gitu ya, saya nggak pernah segini, nggak, sok saya kerjain dengan hasil yang ini, Bapak kira-kira mau mengapresiasi saya berapa nih, misalkan segini. Nah baru kalau misalnya segini di bawah yang saya pengen, saya kasih edukasi. Ini tuh gini loh, ini tuh ada tahapannya, misalkan dari bikin idenya kayak gini, ininya kayak gini, terus saya harus bayar copywriter, harus bayar ini gitu. Dan ini teh ya buat saya idealnya kayak gini gitu. Oke. Oh, jadi dia paham. Jadi saya selain ngerjain pesanan atau brief klien, saya juga harus ngedukasi si klien. Karena di Indonesia nih ya, di Indonesia teh masih orang banyak yang nggak paham soal profesi sebagai desainer grafis teh. Masa bulat gitu doang mahal. Oh iya. Segitiga gini doang, saya juga bisa nyamang gawe itu bapak yang kerjain, jangan nyuruh ke desainer gitu. Kok kayak gitu. Nah itu makanya saya sering juga kalau dapat klien baru tuh saya ngasih edukasi. Tapi ada juga klien-klien yang begitu ngelihat harga sekian, oke, nggak pernah nawar, ada yang kayak gitu. Oh, jadi pokoknya kalau misalnya kalian ada yang mau konsultasi tentang desain grafis, kalian bisa DM ke Sigit atau kontak langsung. Instagramnya namanya apa, Git? Sigit_Arta. Nah, cuma ada juga saya tuh baru bikin Instagram buat portofolio saya. Orang pohong ngaranya naonnya. Nanti bisa dicek. Kalau masalah harga relatif, nanti bisa diobrolin. Ada artaografi_ itu baru bikin sih. Artaografi_ tuh. Karena portofolio saya selama 2009 sampai sekarang teh banyak yang belum ke the filingnya belum bener. Saya belum nge-update apa-apa lagi. Nah baru sekarang tuh mau mulai bikin website, bikin akun sosmed khusus karya saya gitu. Jadi kalau yang Instagram pribadi mah ya udah kehidupan saya teman gitu. Oh, khusus kalau di kerjaan itu ya. Kerjaan di sana gitu. Artaografi_. ARTHAOGRAPHY_. Follow di bawah ini nanti. Selain bekerja, kesukaan Sigit apa? Di luar kesenangan saya di dunia grafis sih, saya ya kalau ngomongin musik, saya seneng sama musik-musik, terutama musik-musik era 70 sampai 2000-an awal saya seneng pisan. Gitu. Terus di luar musik ada lagi saya seneng karena keluarga dari ibu terutama itu semua tukang masak. Oh, baik. Tukang masak, dan saya teh salah satu mungkin dari sekian cucu dari keluarganya ambu teh yang senang masak teh mungkin saya gitu. Dan tapi nggak dijadiin profesi, cuma seneng aja. Oh, jadi Anda suka masak ya? Masak dan masaknya, tapi sekarang sih lebih ke spesifik ke lagi seneng ngulik ke daging steak. Oh, jadi menurut Sigit masakan yang paling paling bisa dikuasai Sigit lah. Ya, sekarang adalah steak. Lagi seneng itu. Oke. Karena pas banget ini adalah waktunya untuk ditodong. Silahkan Sigit, tolong bikinin saya makanan dimasak sendiri oleh Sigit sesuai apa yang tadi sudah disampaikan. Masak naon?
masak steak. Oke. Nah, Oke. nanti kita akan lihat gimana prosesnya seorang Sigit yang di luar aktivitas desain grafisnya akan membuat sebuah steak, dan kita akan review bersama di video kali ini. Review jujur. Nanti kita akan lihat seperti apa. Let's go. Suruh bikin steak sama si Ayu. Ada. Berhubung dadak dan nggak ngurus si Ayu buat belanjanya. Tapi udah belanja, ini beli lagi tentang cheese buat sandwichnya. Ada sedikit bumbu, nanti dimasakin. Sekarang kita pulang dulu. Ada apa ini? Ada apa ini? Bisa dibubarkan nggak ini? Ini apa sih? Barang. Balangkan kusia kata Sigit mah gitu. Ini apa aja sih? Jadi, iya. Tadi beli daging. Oke. Ini sirloin. Beratnya kurang lebih 300 gram atau dua buku tangan saya gitu. Oke. Terus ada bombay, bawang putih, pakainya Himalayan Salt. coarse Oh. sea salt. Di sini ada rempah, ada black pepper, sama nanti side dishnya bikin tumis buncis sama kentang. Tadinya kan mau bikin mashed potato, cuma karena tadi ada krimnya kosong di sana jadi nggak jadi beli. Akhirnya mau dibikin tumis aja, nanti pakai rempah ini. Ininya pakai canola oil. Kenapa? Soalnya kalau pakai biasanya minyak zaitun atau olive oil. Ya. Buat ini cuma saya pakainya pakai canola atau dari ini canolanya dari apa? Bunga Matahari, iya betul. Kayaknya itu. Oke. Terus nanti sistemnya bukan di grill pakai bara, tapi masaknya pakai ini, pakai iron pan. Oh, bukan Iron Man ya guys, Iron Pan. Kalau yang asli mah ya Logitech Iron lah, di atas 1 juta. Cuma yang lokalan aja. Baik. Itu. Ini apa ini, Kit? Ini butter. Oh, butter ya. Nanti soalnya ini nggak bisa. Kalau saya sih biasanya metodenya nggak langsung dimasak ke grill, jadi ini harus dimarinasi dulu. Nanti pakai bawang bombay. Ya. Berapa biar empuk. Kan kalau biasanya kalau metode ibu-ibu mah apa ya, daun pepaya geningan. Oh iya bener. Atau apa kalau Iya, saya daging kambing ya. nah kalau saya pakainya bawang bombay karena sebenarnya selain bawang bombay itu ada lemon. Cuma kalau lemon ngaruhnya ke rasa si ininya, nantinya jadi agak asam ya. Asamnya ya. lemon. Kalaupun mau pakai itu juga takarannya jangan banyak-banyak sebenarnya kalau mau pakai jus sari lemon. Biasanya mau pakai ini nanti diparut, dibalur, tungguin kurang lebih harusnya setengah jam. Oh, oke. Minimal setengah jam biar empuk. Nanti baru setelah beres setengah jam si bombanya dipinggirin, balur pakai minyak, pakai ini lagi pakai bumbu lagi,
dibiarin lagi 15 menit, baru nanti dipanggang. Lama ya guys. Ya, prosesnya seperti itu guys, namanya juga steak ya, you yang know. saya pelajarin dari nenek moyang. Ini buat total jerawat. Ya, buat ini buat masker. Oh, ini salah satu saus barbecue yang buat saya paling enak. Oke. Namanya multi. Di antara yang lain. Inilah, tapi saya nggak akan nyebut namanya. Oke, baik. Soalnya kalau mau endorse ya. Kayak gitu. Kurang lebih Seperti itu ya. persiapannya mah Namanya multi. gitu guys. Oke guys, nanti kita tunggu untuk berikutnya ya. Ya. Pak Sigit akan mulai berbenah dengan pirantinya. Saya mau ke Jakarta dulu ya. Thank you loh informasinya. Yuk. Wah, sudah siap nih Master Chef kita. Hai Pak Sigit. Yuk. Kita udah siap stand up comedy? Udah. Oke. Ini juga udah panas si pennya. Sejak kapan stand up comedy pakai pen? Oke, Sejak jadi saat ini. Nah, ini kalau mau masukin jangan dari luar ke dalam. Oke. Dari dalam keluar biar nggak ceretnya ke sini. Oh, jadi sini ke sana. Iya. Ini harus udah panas dulu ya? Panas dulu. Oh, oke, ya. Ini teh berapa gram tadi, Pak? Berarti? Kurang lebih 300. Nanti persisinya dibikin 4 sampai 5 menitan lah. Oh. Aromanya udah wangi semerbak. Luar biasa nih. Diantepin aja. Oh, ini dibiarin nggak ditepak-tepak? Biarin aja. Di gitu-gitu nggak juga? Wah, itu nanti atraksi yang itu nanti. Oh, itu ada lagi ya gaya Anda ya. Jadi ini tuh biar kelihatan. Biar kelihatan. Disebutnya apa ini ya? udah kelihatan, Pak. Golden crush. Oh, golden crush. What is the meaning of golden crush? Jadi warnanya coklat keemasan gitu. Oh, oke. Dan Tapi ini ini emang nggak boleh banyak minyak ya, Pak? Nggak, karena ininya sendiri udah ada minyaknya. Oh iya, benar. Tadi memang dibalur tapi nggak terlalu banyak lah. Dikasih udah dimarinasi pakai Ya. bombay Oke. biar empuk. Terus beres marinasi bombay dikasih garam sama black pepper. Oh, baik. Nah, ini sebenarnya udah bisa dilihat bawahnya Oh iya, benar, udah rada sedikit golden crush. golden. Iya. Oh, wow. Ini no gosong ya, Pak, no? Ini emang teksturnya Ini gini kan kalau nanti bikin steak. Sirloin kan area sininya ini ada yang lemak nih. Oke. Ini juga nanti harus dipanasin juga biar lemaknya turun dikit. Oh. Ini harus memang dipanasin gitu juga ya? Dan harus dengan panas banget ya, Pak? Panas. Nah, ini Oh. ini Oke. kita kasih butter, Bu. Butter. Akhirnya kecilin dulu dikit. Kecilin dikit. Lama ya kalau nungguin masak steak, guys.
Kayaknya bisa jinjit dulu nih kamu. Dikasih butter. Berapa menit, Git? Dikasih butter 2 sendok. 2 sendok. Dan masih hitungan menit berikutnya ya gitu ya. Baunya udah enak. Lapar. Wow, harus 2 sendok dan itu banyak ya gitu ya. Nah ini namanya metodenya metode basting. Boleh digeprekin yuk, itunya yuk. Di bagian mananya gepreknya? Pakai ini? Ini geprekin bawang. Oh, geprekin bawang pakai apa ini? Gepreknya? Boleh. Di pok gitu? Nah, Oh, oke. Mari kita geprek bawang satu-satu berarti ya. Oh gitu kan, Git? iya iya. Gitu kan? Bisa aing kalau geprek. 4 yuk, masukin sini yuk. Dah, mau geprek, aing dia bisa. Oh, masukin sini. Oke, 4. Cus. Oh, Jadi- ini sebenarnya fungsinya lebih ke apa kalau campur bawang gitu? Biar aromatik si butter. Oh, iya Git, jadi wangi gini gitu. Terus ini nih. Oh. Si tadi teknik apa gitu yang butter Basting. 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 Kamu belajar bikin steak emang di mana gitu? Sebenarnya emang suka pisan stick dari dulu saya tuh. Terus ya senang aja gitu. Ketambah ada beberapa motivasi ngelihat kayak sekarang banyak lah akun-akun stick yang gitu. Kalau ditanya, oh berarti ngikutin. Tapi kan nggak saya bikin konten pribadi. Ini mau buat kesenangan pribadi aja gitu. Bukan dibikin konten yang gimana-gimana. Oh, ini juga belum matang ya gitu ya? Belum. Oh bunga lama banget guys. Aduh Sigit. Berarti Ini kita total masak bikinnya steak berapa menit? Medium rare. Tadi kan persisinya mau 4 nih. Ya. Tuh, 2 menit Total lagi. berapa menit kalau masak steak berarti? 2 menit lagi. Ya sebenarnya bukan sama aja sih. Orang Indonesia mah kan senangnya matang. Kan tingkat kematangan itu ada rare, medium, well, yang terakhir daging empal. well done maksudnya well done. Ya, cuma kan maksudnya agak keras gitu, karena matang banget. Cuma nggak jadi masalah kalaupun misalkan mesennya well done gitu, nggak apa-apa. Oh oke, ini nanti ada juicy gitu. Nah ini nggak boleh langsung dipotong. Nggak boleh langsung dipotong ya? Diistirahatin dulu. Jadi ibarat otot nih. Ya. Kalau misalkan Habis dibakar olahraga. panas, kan jadi kencang. Ya. Kencang. Nah, kenapa didiamin dulu biar balik lagi. Jadi si yang di dalamnya ini, si juicy-nya kekunci. Oh iya. Secara teoritis kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Yang saya pelajari. Benar. Ini kita bersihin dulu. Iya, saya tuh paling suka loh sama bawang putih. Kan banyak orang ada nggak suka ya makan bawang putih. Tapi saya tuh paling seneng makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Tapi udah di grill ya. Kalau yang belum di grill ya panas, pedes. Tapi kalau yang di grill seneng. Sekarang kita Tapi nggak dimakan Pak itu Pak. Ini favorit Sok. aku. makan aja lah. Serah ayu. Sekarang mau ngolah si kentang. Ini kan bekas baterainya tadi, jangan dibuang. Biarin dibuang. aja buat nanti kita numis si kentang ini. Ih padahal enak nih. Mana gitu tuh Kit? Udah masuk tempat sampah. Ih itu mah vitamin tahu kalau di Indonesia. Ih. Jangan. Sayang kok 5 menit. Setengah jam dong. Sayang belum 5 menit. Iya, Cuma benar. 5 menit. Setengah jam dong baru diambil gitu. Nah, ini Oh ini di tumis. tadi udah direbus dulu sebelumnya. Ini buat numis bukan sih Pak? Nanti Bukan itu ya? nanti Ini bukan buat yang numis. nanti Oh ini buat buncis. kayak gini nih. Tuh. Ini kita pakainya side dishnya si kentang. Jadi kan butter udah, Ya. bekasnya, terus bawang putihnya udah. Sekarang dikasih garam. Oh ini tuh harus muter gitu Pak? Emang Enggak, ininya ini. kayak gini si tempatnya. modelnya Kalau gitu. kalau yang garam dapur bisa ya bisa gitulah. Oh. Oke. Jangan asin Pak, di sini nanti Bapak dikira pengen sudah kawin.
Terus kasih Jus. black pepper. Oh, black pepper. Berarti justru ngasihnya pas dimasak gini, bukan pas nanti ditata ya Pak ya? Kan. Oh, kirain aku tuh pas sudah disajikan baru dikasih itu. Ini sedikit. Ini apa? Itu Rempah. ya? Oh ya. Oke. Nih kita simpan dulu. Oh, disimpan dulu. Ke sini? Enggak, Ke langsung? biarin aja. Oh, biarin dulu. Selanjutnya kita numis yang lain. Numis yang berikutnya adalah buncis. Cheese. Nggak perlu terlalu banyak ya Pak ya? Nggak usah. Ini ada bekas marinade tadi, Nah, Bombay. dimasukin Sedikit aja. sedikit aja, oke. Digeprek bawangnya nggak? Ya nanti. Geprek. Nanti jangan dibuang ya. Nah, favorit aku kalau bawang putih di grill tuh. Ini sampai ditumis sampai harum. Sampai harum, oke. Ini padahal idola mertua banget loh. Laki-laki pintar menantu masak. idaman mertua. Bener. Brandingnya kayak gitu. Itu. Jadi kalian wanita yang di sana, Maaf Bu, udah ada yang nunggu. oh iya bener, mohon maaf salah. Maksudnya kalau dia barangkali nanti Boleh nonton dikasih butter juga. dikit ya? Boleh Oh iya dikasih benar. butter dikit. Oh dia nanti nonton jangan lupa segeralah sama Sigit, jangan lama-lama. Oh kebalik ya kan laki-laki harusnya ke sana. Mana lihat teuing dah. Cepat atuh Git. Oh lihat teuing. Disegerakan Bu. Oh siap. Nah ini kita masukin. Oke. Iya. Gemes banget nih, aduh. Kan ada yang buncis, ada yang satu lagi yang kayak modelnya buncis tuh apa? Yang panjang. Bukan kacang panjang, yang lebih western, Apa? English, bukan buncis, apa yang rada Asparagus. Iya, asparagus. Ya, asparagus biasanya kan juga Iya. dipakai kan? Cuma kalau saya nggak terlalu suka Oh asparagus. gitu, karena apa? Nggak Beda- apa-apa. Nggak, maksudnya dia beda taste atau beda tekstur atau gimana sebenarnya? Teksturnya beda sih sebenarnya. Yang lebih cocok sama steak asparagus atau? Asparagus sebenarnya ini mah maksudnya tiap chef kan punya ininya masing-masing. Punya apa ya signaturnya masing-masing. Iya betul. Atraksi jangan. Iyalah atraksi. Ini yang penasaran nunggu nih. Awas. Udah profesional kan? Udah. Oke. Hei anjing keren anjing. Oh iya bener atraksi dong gitu. Lagi Git, angkat lagi Git. Ini udah matang nggak sebenarnya? Oh udah. Oh. Duh, ayu sih ah. Kan tadi aku udah terpana. Kenapa jadi meletak Ya. gitu? Nanti yang itunya di. Ya, yang bagus tadi aja ya. Udah matang. Ini sayang tapi Git. Tapi udah matang ya Git? Udah. Cok aja. Oh. Aja cobain ya. Dicoba. Oh ya. Ini biar tampilannya keren aja ini mah ya. Ini gini nih. Ini. Ini udah boleh dipotong ya. Ini sih. Wow, udah boleh dipotong, masih pink-pink. Kalau well done udah nggak ada tekstur pink ya? Nggak ada pinknya. Jadinya coklat. Ini kan tengahnya masih pink. Duh, nggak sabar. Tuh. Oh.
Udah, beres Bu. Wah, serius? Serius? Ini bisa dipegang, Pak? Panas. Ya, pegang aja panas. Wow, sudah jadi. Voila, akhirnya Master Chef kita Sigit Arta Mudah-mudahan Pradito. Kristiawan. Oh iya, Kristiawan. Mudah-mudahan Sudah enak. jadi. Mudah-mudahan enak kata Sigit, tapi kita nanti akan review secara jujur. Apakah ini yes or no? Ya, kita cek nanti bersama di situ. Di sini lagi, wih. Tak beresin dulu. Sip. Oke, sudah siap ini steak ala Sigit Arta Kristiawan. Kita akan coba langsung sepengetahuan Ayu aja ya. Ini ngambilnya pasti pakai ini ya. Pakai minyak mangkok. Udah. Ada di double. Nah, terus cobain kentangnya. Nah, ini buncisnya. Nah. Ya, terus saus gimana? Udah tau, kita nanti coba cocok aja ya. Yang pertama kita cobain kentangnya dulu. Oke, kita cobain. Kentangnya empuk, gurih. Saya sudah membaur bumbunya ya. Ini bawang yang dipilih. Udah pasti enak. Buncisnya kita cobain. Buncisnya tuh masih keras gitu. Jadi kalau kita bikin tumis buncis tuh kan ini empuk banget. Kalau ini tuh empuk tapi masih keras. Jadi semi medium mateng mungkin ya. Tapi kayaknya cocok sih kalau sama daging gitu. Terus berikutnya kita cobain dagingnya guys. Ini tadi yang pakai saus, coba kalau nggak pakai saus ya. Oke, yang pakai saus dagingnya udah empuk. Terus karena sausnya memang tekstur rasanya rada apa ya, bukan asam sih, tapi memang itu nanti dijelasin sama Sigit. Karena kalau dagingnya langsung dicocol tuh rasanya jadi gimana gitu ya. Tapi kalau yang daging aja itu tadi rasanya empuk, gurih. Terus ya gitu, karena ini tadi medium rare. Jadi dalamnya itu apa ya? Dalamnya tuh masih ya gitu, apa ya, kalau kata orang tuh bilangnya apa ya, juicy seger gitulah pokoknya. Cobain yang rada gede ya. Pas ada apa namanya, lemaknya empuk, gurih. Kalau menurut aku asinnya kurang dikit loh. Karena aku tuh suka rada gurih dan asin dan gitu. Ini kita tanyain ke Sigit aja. Sigit, gimana kau? Coba here. Gimana Pak? Tahu aku kayak gini nih katanya tadi. Enak kan? Hah? Aku nggak ngerti ini gimana caranya, aku asal cocok aja tapi rasanya kok rada gimana Sebenarnya, cocok. Kalau misalkan memang kayak wah si dagingnya kurang asin, atau misalkan apa, harusnya ada lagi salt and pepper di sini. Jadi kalau misalkan kurang ya bisa dicampurin lagi garam atasnya. Nah, orang kan biasanya ada yang si saus gravy-nya atau ya si saus ini biasanya dipisahkan. Kalau dipisah, kalau misalkan ini langsung tuang di atasnya. Ya. Atau ada yang kayak diambil sama
chefnya mungkin diambil piring untuk bentuknya set gitu dan cuma ya itu nggak langsung disatuin karena tiap orang seleranya beda-beda. Ada yang pengen langsung pakai saus, ada yang enggak. Bisa. Iya. Tapi empuk yuk, enak yuk. Empuk enak. Cuma itu aja sih, kalau mungkin saya suka yang gurih asin gimana gitu ya. Jadi gurihnya udah dapat, cuman asinnya menurut aku kurang dikit lagi gitu. Karena mungkin harusnya ditambah tadi bisa di-adjust sendiri ya. Tapi dari keseluruhan, nah tadi Sigit sudah memilih medium rare, teksturnya gitu kita masih bisa melihat ini tuh masih ada pink dalamnya. Tapi ini udah empuk ya. Terus ya itu kalau jus itu apa ya lebih bisa dikatain apa ya? Kalau dalam hal perstrikan. Pas lagi gitu kan. Nah, jus dagingnya tuh itu. Orang itu masih ada darahnya enggak bukan. Ada sih jus. Jus daging itu seperti itu ternyata, bukan darah ya. Jadi buat kalian yang mungkin pernah menganggap hal seperti itu, sekarang dibenerin sama yang udah banyak tahu tentang steak. Termasuk saya nggak banyak tahu. Taunya cuma makan, kenyang. Ini mungkin balik enggak sare. medium. Ini enggak medium rare oke sih. Dekat ke medium sebenarnya. Oh. Tadi salah nyebutin cuma dalamnya masih pink. Wah. Kalau misalkan di well done kan dalamnya udah full coklat aja, mantap banget. Itu tadi apa? Empal. Yang terakhir daging empal ya. Dan ini dari keseluruhan yang tadi sudah dipersiapkan buat Sigit Arta Kristiawan, wajib dicoba steak bikinan dia karena ini adalah well bisa. Thank you loh Sigit, keren loh kamu loh, jago bikin steak loh. Kapan-kapan bikinin saya nasi padang, rendang, terus empal ya, nasi liwet, jengkol, KBW bagian ya. Siap. Mesti dipesenin pakai need food ya. Need food. Jauh. Oke kalau gitu, terima kasih sekali lagi Sigit. Ini adalah rekomen banget buat kalian yang mencoba steak ala bikinan sendiri rumahan. Sigit Arta Kristiawan harus coba. Thank you gitu. Yuk. Barudak, sikat. Hai. Akhirnya selesai juga. Habis. Dan enak. Ya kalau nanti ada tambahan-tambahan akan ada di episode berikutnya. Ya, ingat Sigit, camkan, PR Anda masih banyak. Nunggu tempatnya. Nah, Jadilah. gitu. Jadi dari keseluruhan ada informasi tentang desain grafis, ada informasi tentang ilmu untuk mengupgrade desain grafis. Yang ketiga, kita punya surprise untuk menodong makanan langsung sama Sigit dan hasilnya steak buatan ala Sigit. Rekomen. Ya. Enak. Thank you Sigit. Yuk, sama-sama yuk. Jangan lupa follow Instagramnya dia. Sigit_Arta. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you.